pemirsa Pelesir dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Ica. Di jalan-jalan kami kali ini, kami berada di Desa Aing Tongtong, Kecamatan Saronggi, untuk bisa mengetahui kira-kira bagaimana sih prosesi penjamasan atau pembersihan pusaka leluhur di Desa Aing Tongtong, Kecamatan Saronggi. Berikut laporannya. Memasuki awal bulan Asyuro atau Suro, banyak warga yang beramai-ramai untuk menyajikan pusaka leluhur. Tak terkecuali bagi warga Desa Aing Tongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Di desa yang dihuni ratusan empu itu menggelar prosesi ritual penjamasan atau penyucian pusaka leluhur pada Sabtu 6 Agustus 2022. Prosesi ritual penjamasan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, forum pimpinan kecamatan atau Forpim Kalenteng, dan juga Bupati Sumeneb yakni Bapak Ahmad Fauzi beserta rombongan. Bagaimana untuk melestarikan keris di Kabupaten Sumeneb? Apa upaya Pemkab? Ya, salah satunya dalam rangka melestarikan tentu dari nilai-nilai budaya ini harus kita lestarikan. Salah satunya mungkin apa yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu acara jamasan keris. Lalu yang kedua, agar ruhnya masih ada, maka beberapa pameran-pameran keris ini harus tetap kita lakukan. Walaupun dalam 2 tahun terakhir tidak bisa dilakukan karena pandemi COVID-19. Selain itu, Bapak Fauzi juga berharap keris yang menjadi salah satu warisan budaya itu tidak hanya dicintai dan dipahami oleh kaum tua saja, tetapi kaum muda juga diharapkan untuk ambil bagian. Untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang prosesi penjamasan atau pembersihan pusaka leluhur, kami sudah terhubung dengan responden Tika dan Empu Ika. Silahkan Tika. Baik Ica, pemirsa, sekarang saya berada di tempat prosesi penjamasan dan di sebelah saya sudah ada Empu Ika. Empu Ika merupakan satu-satunya empu perempuan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Baik Empu, kenapa nih prosesi penjamasan harus berada di Tujuh Agung? Sebenarnya bukan keharusan ya, tetapi memang dari dulu kita kan memang ada prosesi jamasan. Jadi di pusaka keraton itu salah satu tokohnya itu Jadul. Cuman gitu karena memang turun-temurunnya kemudian hanya melakukan perseorangan gitu awalnya. Jadi lokasi ini dipilih bukan karena harus, tetapi memang pertimbangan tempat dan lain-lain. Nah biasanya gitu selain di Pujo Agung, kita juga ada ritual di Pujo Dua, makam leluhur pertama. Jadi ini dipertimbangkan karena memang lokasi dan memang salah satu tokoh yang sampai sekarang keturunannya masih melakukan jamasan secara umum. Baik, berapa jumlah keseluruhan empu yang ada di Desa Aing Tongtong ini? Kalau data terbaru saya kurang paham ya, tetapi karena mungkin berkaitan dengan pemerintahan desa bisa ditanyakan. Tetapi yang saya tahu 2018 itu ada angka 600 sekian untuk jumlah empu di Aing Tongtong. Sudah banyak sekali berarti ya? Betul. Baik, proses tahapan dalam melakukan prosesi penjamasan ini bagaimana bisa diceritakan secara singkat dan jelas gitu? Ya, jadi proses awal itu biasanya pada tanggal 1 Suro kita melakukan pengambilan air di 7 sumur kuno. Jadi bunganya pun 7 rupa begitu. Jadi airnya dari 7 sumber kuno, kemudian bunganya 7 rupa. Jadi salah satu sumber air yang kita pakai adalah milik dari Taman Sareh di Keraton Sumeneb. Itu berarti untuk airnya memang khusus ya? Ya betul. Airnya itu tidak sembarang sumber mata air, tapi memang sumber mata air alami dan itu sudah peninggalan lama begitu. Yang memang benar-benar khusus untuk pusaka yang harus dijamas. Betul. Salah satunya memang di Taman Sareh di Keraton Sumeneb. Lalu pada acara sebelum dimulainya jamasan kita ada penjemputan pusaka. Jadi milik leluhur itu ahli warisnya kita datangi untuk diminta agar pusakanya disertakan agar dijamas. Nah setelah itu baru hari H sekarang kita adakan ritual penjamasan. Ada tiga empu ya.
Yang pertama itu empunya membacakan mantra tentang asal muasal terciptanya besi dan pamor gitu. Yang kedua baru kemudian mensucikan secara energi pusaka yang dibawa. Artinya pusaka itu kan sudah dipegang selama 1 tahun, bahwa energi yang ada pun sudah barangkali bergeser dari saat awal pembuatan, makanya kemudian empu kedua itu mensucikan pusaka, mengembalikan kepada niat baik di awal. Nah, baru empu ketiga itu kemudian memasukkan kembali energi yang bagus gitu. Berarti Ya. masuk lagi agar Lalu- kembali bersih seperti Betul. semula. Ketika sudah disucikan di empu kedua, maka yang ketiga adalah mengembalikan hal baik. Baru yang terakhir adalah bagaimana bersatunya keris dengan warangka, dengan sarungnya. Begitu, kurang lebih begitu. Berarti kerisnya diambil dulu dari leluhur, Ya, bukan keris yang khusus untuk dijamas itu ditempatkan di tempat yang memang seperti museumnya gitu, seperti galeri Oh, kerisnya. tidak, karena itu kemudian menjadi hak milik pribadi perorangan, sebab para leluhur itu kan ada generasi penerusnya. Jadi mereka memang secara turun temurun, kemudian kerisnya diberikan kepada anak cucunya, kurang lebih begitu. Baik, untuk pusaka yang dijamas, pusaka apa saja sih, Empu? Ada tahun ini alhamdulillah lumayan banyak ya, ada 14 pusaka. Jadi 4 pusaka itu dari Keraton Sumenep, terus kemudian 2 pusaka milik bupati, 1 pusaka milik wakil bupati, dan 6 pusaka lainnya milik leluhur di Ain Tong Tong. Baik, terima kasih Ya, atas waktunya, ya. Empu. Itulah tadi bincang-bincang bersama Empu Ika dan kembali ke Ica. Terima kasih Tika, itulah tadi informasi mengenai penjamasan pusaka leluhur di Desa Aing Tong Tong, Kecamatan Saronggi. Terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa.